Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Coba bayangin deh, Anda seorang penjual, tapi tugas Anda bukan untuk menjual. Malah sebaliknya, tugas Anda adalah untuk memperkuat calon pembeli Anda. Kedengarannya agak aneh kan? Benar-benar berlawanan sama intuisi. Bukannya inti dari jualan itu justru memegang kendali, memandu prosesnya, terus ya mengarahkan ke closing. Melepaskan kendali rasanya kayak, resep buat gagal. Nah, pertanyaan soal melepaskan kendali itu inti masalahnya. Tapi dalam sumber yang kita bahas ini, khususnya bab 10 dari buku Stop Selling and Start Leading, ada satu ide yang, kuat banget dan menantang semua itu. Dikatakan di sana, penjual paling efektif itu justru yang bertindak sebagai pemimpin. Dan salah satu praktik kepemimpinan paling penting adalah memperkuat orang lain. Hari ini, kita akan gali lebih dalam kenapa ide yang kelihatannya gila ini mungkin malah jadi kunci untuk bangun hubungan yang luar biasa dan yaitu dapat hasil penjualan yang fenomenal. Dan ini menarik sekali karena ada paradoks di sini. Dengan melepaskan kendali yang sifatnya transaksional, maksudnya kendali atas tiap langkah dalam proses penjualan, Anda justru dapat sesuatu yang jauh lebih berharga, pengaruh relasional. Datanya di buku ini jelas banget. Oh iya? Ketika pembeli B2B ditanya, praktik kepemimpinan apa sih yang paling mereka mau dari seorang penjual? Jawaban teratas itu memampukan orang lain bertindak. Dan memperkuat orang lain itu adalah komponen inti dari praktek itu. Jadi ini bukan cuma teori yang kedengarannya bagus, tapi ini cerminan dari apa yang pasar mau sekarang. Oke. Mari kita mulai dari contoh yang paling gampang dicerna deh. Sumber kita ini pakai analogi yang cerdas banget. Chipotle Mexican Grill. Saya yakin banyak dari kita pernah coba kan? Iya, betul. Anda tuh nggak cuma pesan burrito nomor 5 dari menu. Anda menciptakan burrito Anda sendiri. Anda jalan di sepanjang counter dan kendali penuh ada di tangan Anda. Tepat. Anda yang jadi sutradaranya. Mulai dari formatnya, mau burrito, taco, atau mangkuk nasi. Terus proteinnya, nasinya, jenis kacangnya, salsanya, mau yang pedas, sedang, atau ringan, sampai topping terakhir kayak keju atau guacamole. Ada lebih dari 25 bahan, dan semua pilihan di tangan Anda. Padahal mereka bisa aja kan bikin menu standar kayak restoran cepat saji lain buat efisiensi, tapi mereka nggak melakukan itu. Dan ada sesuatu yang memuaskan banget dari proses itu. Tapi kenapa sih pengalaman sederhana milih isian burrito ini bisa begitu relevan sama penjualan B2B yang kompleks? Karena ini menyentuh kebutuhan psikologis manusia yang sangat mendasar. Kebutuhan akan penentuan nasib sendiri, atau self-determination. Kita semua kan sebagai manusia punya keinginan bawaan untuk merasa memegang kendali atas hidup dan keputusan kita. Mhm. Saat kita diberi pilihan dan otonomi, kita merasa lebih kuat, lebih mampu, dan yang paling penting, lebih berkomitmen sama hasilnya. Burrito itu jadi terasa lebih enak karena itu ciptaan Anda. Chipotle paham, dengan menyerahkan kendali, mereka nggak kehilangan pelanggan, malah menciptakan loyalitas. Pelanggan merasa dipercaya. Saya paham kalau untuk burrito ya, tapi apa ini nggak terlalu menyederhanakan masalah? Maksud saya, dalam penjualan B2B yang kompleks, taruhannya kan jauh lebih tinggi. Apa prinsip yang sama benar-benar berlaku waktu kita ngomongin perangkat lunak jutaan dolar, bukan makan siang $10? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan disitulah jembatannya. Tentu, kompleksitasnya beda, tapi prinsip psikologisnya tetap sama. Rasa memiliki dan komitmen itu justru jadi lebih krusial ketika taruhannya lebih tinggi. Dan yang menarik, sumber kita menunjukkan manfaatnya nggak cuma buat membeli loh. Oh, begitu. Keputusan yang dibuat sendiri oleh orang lain, semakin kuat perasaan mereka bahwa mereka membuat perbedaan dan efektif dalam memenuhi tuntutan pekerjaan mereka. Jadi ini efek dua arah ya. Dengan memberdayakan pembeli, si penjual itu sendiri merasa lebih berdaya dan efektif. Ini bukan permainan zero sum, di mana kekuatan satu pihak berkurang saat pihak lain bertambah. Persis, ini soal memperluas kue pengaruh untuk semua yang terlibat. Saat pembeli merasa kuat, mereka jadi mitra yang lebih baik. Dan saat penjual memfasilitasi itu, mereka berubah. Dari sekedar pemasok, jadi penasehat terpercaya. Ini mengubah seluruh dinamikanya. Betul, yang pertama itu kesetaraan. Ini pergeseran besar. Secara tradisional kan ada ketidakseimbangan kekuatan dalam penjualan. Penjual punya informasi, pembeli punya uang. Tapi pendekatan ini menuntut hubungan sebagai rekan yang setara. Ada kutipan pembeli yang kuat banget di buku ini. Apa itu? Mereka menjadikan diri mereka mitra, bukan hanya vendor.
Menjadi mitra artinya Anda duduk di sisi meja yang sama, menghadapi masalah bareng-bareng. Dari keempat kualitas itu, saya jadi penasaran. Mana sih yang menurut Anda paling sering diabaikan penjual dalam praktek sehari-hari? Dan kenapa ya? Menurut saya sih kesetaraan dan yang kedua dialog itu yang paling sulit. Dialog sejati itu kan percakapan dua arah yang jujur, bukan monolog penjualan yang diselingi pertanyaan-pertanyaan kualifikasi. Iya, iya. Ini soal mengajukan pertanyaan untuk benar-benar paham, lalu diam dan mendengarkan, dan memberi jawaban yang lengkap. Bahkan kalau itu artinya mengakui produk Anda mungkin bukan solusi sempurna untuk setiap aspek masalah mereka. Ini butuh kerentanan yang seringkali bertentangan sama pelatihan sales tradisional. Yang biasanya mengajarkan untuk selalu memproyeksikan kekuatan dan kepastian ya. Dan kualitas ketiga itu saling menghormati. Kedengarannya dasar banget, tapi saya bisa bayangin gimana ini bisa hilang di tengah tekanan target. Ini soal memperlakukan pembeli dengan martabat, bukan cuma sebagai prospek atau angka di CRM. Dan yang terakhir, ini yang mengikat semuanya, adalah hubungan berorientasi tujuan. Ini bukan tentang basa-basi, bukan cuma bangun hubungan baik yang dangkal, tapi memastikan hubungan itu dibangun di atas fondasi tujuan bersama, visi bersama. Apa sih yang mau kita capai bersama? Nah, ketika tujuannya jelas, 3 kualitas tadi jadi alat untuk mencapai tujuan itu. Oke, jadi ketika keempat kualitas ini ada, sumber kita bilang ada sesuatu yang menarik terjadi. Pembeli mulai merasakan apa yang disebut kepemilikan psikologis. Apa sebenarnya artinya itu? Kepemilikan psikologis itu perasaan bahwa, solusi ini milik saya atau milik kami, bukan milik penjual yang mereka jual ke saya. Itu terjadi waktu pembeli merasa jadi bagian dari proses penciptaan solusi. Saat ide-ide mereka didengar, diintegrasikan, dan dihargai, komitmen mereka naik secara eksponensial. Karena mereka nggak lagi cuma membeli produk, tapi mereka berinvestasi secara emosional dan intelektual. Pergeseran itu krusial banget. Oke, konsepnya bagus secara teori. Memberdayakan, membangun hubungan, menciptakan kepemilikan psikologis. Tapi di dunia nyata, gimana sih praktiknya? Di tengah-tengah kesepakatan yang rumit dan berisiko tinggi, ada contoh nyata dari sumber kita. Ada satu kisah yang menonjol banget tentang Maurice Abel dari perusahaan Imanami yang kerjasama dengan Nordstrom. Nordstrom kan kita tahu retail besar, mereka butuh solusi direktori karyawan internal yang sangat spesifik dan kompleks. Dan kesepakatan ini dari awal sampai akhir makan waktu 8 bulan. 8 bulan. Wah, itu lama banget loh di dunia penjualan. Saya bisa bayangin kebanyakan manajer sales pasti udah nggak sabar dan terus menekan buat closing lebih cepat. Tepat sekali. Dan disitulah bedanya pendekatannya. Nordstrom itu punya banyak permintaan kustomisasi yang sangat spesifik. Penjual biasa mungkin akan langsung bilang, maaf, produk kami nggak bisa begitu, atau mencoba meyakinkan mereka kalau fitur itu nggak perlu-perlu amat. Tapi Maurice melakukan sesuatu yang beda. Gimana tuh? Bukannya bilang nggak bisa, dia justru bertanya. Dia berusaha memahami kebutuhan sebenarnya di balik permintaan itu. Dia bertanya, kenapa Anda butuh fitur ini? Apa hasil akhir yang mau Anda capai dengan fitur ini? Jadi dia menggali lebih dalam, nggak cuma di permukaan. Persis. Dan setelah paham tujuannya, dia sadar dia bisa mencapai hasil yang sama untuk Nordstrom, mungkin dengan cara yang sedikit beda. Tapi disinilah bagian pemberdayaannya yang paling kuat. Bukannya jadi satu-satunya perantara yang bolak-balik antara tim teknisnya dan tim Nordstrom, dia melakukan sesuatu yang radikal. Dia memberdayakan tim teknis dari kedua perusahaan untuk kolaborasi secara langsung. Wow. Dia pada dasarnya bilang, kalian ahlinya, bicaralah satu sama lain, rancang solusinya bareng-bareng. Dia memberi mereka kendali atas proses. Itu butuh kepercayaan tingkat tinggi sih. Dia melepaskan kendali komunikasi dan membiarkan para ahli bekerja. Dan itu adalah tindakan pemberdayaan yang murni. Hasilnya adalah solusi yang nggak cuma memenuhi kebutuhan Nordstrom, tapi juga solusi yang dirasakan oleh tim Nordstrom sebagai milik mereka. Mereka ikut menciptakannya. Dan ini menyoroti sesuatu yang sering dilupakan penjual. Pekerjaan pembeli itu baru saja dimulai setelah mereka tanda tangan kontrak. Maksudnya gimana tuh? Ya setelah mereka setuju beli, mereka kan harus jadi juara internal. Mereka harus menjual ide ini ke rekan-rekan mereka, mengamankan anggaran, menjawab pertanyaan dari bagian hukum, IT, dan mengelola seluruh perubahan yang datang dengan solusi baru. Itu kerjaan berat.
Kalau mereka nggak merasa kompeten dan percaya diri sama solusinya, proses internal itu bisa gagal. Jadi yang Morris lakukan itu sebenarnya mempersenjatai tim Nordstrom untuk pertempuran internal itu ya. Dia nggak cuma jual produk, dia memfasilitasi proses yang bikin tim Nordstrom merasa kuat, kompeten, dan punya kepemilikan penuh. Dia memperkuat mereka untuk berhasil. Tepat. Dan buku itu merinci 3 cara praktis untuk melakukan ini. Persis seperti yang dilakukan Morris. Pertama, menjadi sumber informasi. Bukan cuma brosyur, tapi pengetahuan, data, dan wawasan. Ada kutipan pembeli yang bagus banget di sana. Salah satu hal terpenting adalah penjual menjelaskan hal-hal kepada saya sampai saya benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Itu soal kesabaran dan edukasi. Yang kedua, responsif. Ini lebih dari sekedar balas email cepat kan? Jauh lebih dari itu. Ini soal mendengarkan kekhawatiran dan keraguan pembeli dengan serius. Saat pembeli menyuarakan keraguan, itu adalah celah dalam kepercayaan diri mereka. Tugas penjual adalah bantu menutup celah itu, bukan meremehkannya. Dan yang ketiga, tentu saja, hormat. Melakukan dialog dua arah sebagai sesama yang setara. Kalau Anda melakukan ketiganya, Anda bukan cuma menjual, Anda sedang membangun kompetensi dan kepercayaan diri mereka. Semua ini mengarah pada pergeseran peran yang sangat fundamental bagi penjual ya. Buku ini mengutip James Muir yang bilang penjual harus jadi katalis yang memberdayakan pembeli untuk mencapai tujuan mereka. Ini membawa kita ke gagasan penjual sebagai seorang pelatih. Iya, metafora pelatih ini kuat sekali. Coba pikirkan pelatih olahraga yang hebat. Mereka nggak ikut lari di lapangan untuk atlet mereka. Nggak bisa. Sebaliknya, mereka membangun kemampuan, strategi, dan pola pikir si atlet biar bisa menang sendiri. Peran penjual di sini identik, memberdayakan pembeli agar mereka bisa berhasil di lingkungan mereka sendiri. Dan cara terbaik untuk melatih menurut sumber ini bukanlah dengan memberitahu, tapi dengan bertanya. Ini pergeseran besar. Daripada datang dengan semua jawaban, Anda datang dengan semua pertanyaan yang tepat. Betul. Tapi ini bisa memunculkan satu potensi masalah sih. Kalau saya seorang penjual dan saya terus-terusan bertanya, bukankah ada risiko pembeli akan berpikir saya tidak kompeten? Atau jangan-jangan saya nggak tahu produk saya sendiri? Nah, itu keberatan yang sangat valid. Kuncinya ada pada jenis pertanyaan yang Anda ajukan. Ini bukan kuis di mana Anda nggak tahu jawabannya. Ini adalah pertanyaan yang memprovokasi pemikiran. Pelatih yang baik nggak bertanya, berapa kecepatan prosesor ini? Tapi mereka bertanya, kalau Anda bisa selesaikan masalah X, apa dampaknya bagi tim Anda 6 bulan ke depan? Atau apa hambatan terbesar yang Anda lihat dalam menerapkan solusi seperti ini di organisasi Anda? Jadi fokus pertanyaannya ke konteks dan dampak bagi pembeli, bukan ke fitur produk. Tepat. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu melakukan beberapa hal sekaligus. Pertama, itu menunjukkan Anda lebih peduli pada kesuksesan mereka daripada cuma sekedar menjual. Kedua, itu menunjukkan kepercayaan pada kecerdasan mereka. Dan yang terpenting, itu mengalihkan akuntabilitas kepada mereka. Saat mereka menyuarakan jawaban atas pertanyaan itu, mereka secara internal meyakinkan diri mereka sendiri tentang nilai dari solusi tersebut. Mereka pada dasarnya menciptakan argumen penjualan mereka sendiri di kepala mereka. Persis. Itu menciptakan buy-in yang hampir instan. Ini bukan lagi solusi Anda yang coba Anda jual, tapi solusi kami yang kami temukan bersama. Ini secara langsung memperkuat kompetensi dan kepercayaan diri mereka untuk memperjuangkan solusi itu secara internal. Anda telah melatih mereka untuk jadi pembela terbaik bagi solusi Anda. Jadi, kembali ke ide awal kita, ini benar-benar bukan soal melepaskan kekuatan. Ini tentang mengubahnya. Anda menukar kekuatan kontrol atas proses dengan kekuatan pengaruh melalui kemitraan. Benar. Ini tentang secara sengaja membangun mitra yang lebih kuat, lebih kompeten, dan lebih berkomitmen. Karena Anda tahu, kesuksesan mereka adalah kesuksesan Anda. Ini mengubah penjualan dari aktivitas transaksional yang seringkali terasa konfrontatif menjadi kolaborasi yang mendalam. Sebuah proses di mana keberhasilan Anda sebagai penjual dan keberhasilan pembeli itu jadi dua hal yang tidak terpisahkan. Saat kita menutup pembahasan ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan tentang keputusan penting terakhir yang Anda buat. Mungkin pembelian besar untuk rumah atau keputusan strategis di tempat kerja. Apakah orang yang menjual ide atau produk itu kepada Anda membuat Anda merasa lebih mampu, lebih pintar, dan lebih memegang kendali atas keputusan tersebut? Atau sebaliknya,
Apakah mereka membuat Anda merasa tertekan, bingung, atau kurang berdaya? Dan coba renungkan bagaimana perasaan diberdayakan atau tidak berdaya, pada akhirnya membentuk komitmen Anda terhadap hasilnya. Apakah Anda berjuang lebih keras untuk menyukseskannya, atau Anda lebih cepat menyerah saat tantangan pertama muncul? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan mengungkapkan betapa kuatnya praktik yang telah kita diskusikan hari ini. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk diakhiri. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pembahasan mendalam ini.